Oh, ya 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 ya. Astagfirullahaladzim. Halo. Ada suara anak kecil tadi. Kurang lebih kalau peternakan ini tutup ya kurang sekitar 6 tahun, 5 tahunan segitu. Yang jaga peternakan itu kan sering dilihatin seorang wanita berambut panjang dan anak kecil seperti itu, kadang minta makan, dan sosok hitam yang besar sekali juga seperti itu. Banyak warga-warga sekitar tuh, kalau di sekitar peternakan tuh sering dilihatin sekelebatan bayangan putih. Nampak itu kalau sekitar peternakan itu wanita cantik seperti itu. Sering terjadi kecelakaan seperti itu, maksudnya kecelakaan seperti mobil nggak bisa naik terus turun kembali, kecelakaan sepeda motor, dan orang tahu-tahu jatuh di sekitaran kandang situ itu sering. Dan yang terjadi tragis sekali itu meninggal dunia di sini sudah 2 kali di sini. Nightmare Story from Nightmare on the Air. Jangan pernah dengerin dan nonton acara ini sendirian. Selamat malam kerabat Nota, dan kali ini perjalanan saya dan beserta dengan tim sudah sampai di salah satu lokasi di Kabupaten Semarang. Kami sudah berada di peternakan sapi yang sepertinya sudah lama tutup karena banyak menyimpan misteri, banyak kejadian-kejadian janggal yang terjadi kepada penjaganya. Dan seperti biasa, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan satu narasumber yang kita bawa langsung dari ruang siar, yang biasa menemani kita di Nightmare on the Air setiap malam Jumat di Imelda FM. Sudah ada Mas Bu di sini. Selamat malam kerabat Nightmare dimanapun Anda berada. Salam Rayu. Ya. Dan seperti apa kerabat Nightmare penelusuran kami di malam hari ini? Nanti mungkin Mas Bu sambil saya jalan ke dalam, Mas Bu juga sambil berusaha untuk menggambarkan situasi seperti apa yang ada di sini. Tapi ketika kita datang, Mas Bu, atmosfernya seperti apa? Ya, kalau saya bilang memang di sini energinya campuran ya Mas ya. Non saya energinya campuran ya. Ada yang negatif, ada yang positif juga. Cuma memang ada satu titik-titik di mana ada yang sangat kuat di sini Mas. Nanti kita mencoba untuk visualisasikan lewat seperti biasa lewat gambar ya. Seperti itu Mas. Baik, sepertinya bisa langsung saya mulai ya Mas Bu. Ya, monggo. Dan ikuti terus penelusuran kami kerabat Nota di Nightmare on the Air Nightmare Story. Baik, kita akan langsung, kita sebenarnya berangkat dari satu lokasi produksi arang, dan ini memang kita masih berada di dekat dengan jalan raya. Jadi memang suara motor masih berlalu lalang karena ini salah satu akses yang digunakan utama oleh masyarakat sekitar. Dan harus melewati jalan setapak ini. Baik, memang medan yang dilalui juga cukup, bisa dibilang cukup ekstrim ya kerabat Imelda. Masih banyak pohon-pohon besar, dan juga jalan masuk sepertinya sih di depan udah kelihatan, tapi jalan masuknya memang ditutup seperti ini. Ditutup dengan portal. Sebentar, kita coba cari jalan masuknya. Oke. Dan menurut warga sekitar juga tidak jauh dari sini sepertinya ada semacam sumur tua dan juga curug. Seperti yang kita lihat ini di depan sudah ada ini bangunannya.
Dan memang benar-benar kita sedang berada sendirian. Oh. Oke. Jadi sepertinya masih ada sambungan untuk apa ini, semacam irigasi mungkin ya, atau masih sistem dari peternakannya. Dari sedikit informasi warga juga, nanti di sekitaran lokasi juga ada semacam rumah penjaga dari peternakan itu. Dan memang dari kisah-kisah warga, tidak ada penjaga yang betah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Baik, sudah terasa atmosfer hutan. Dan kita sudah lihat di sini sudah ada beberapa bangunan, 2 bangunan. Dan sepertinya yang saya lihat di sana, astagfirullahaladzim, seperti ada yang jatuh di atas. Entah jatuh, entah kayak seperti langkah kaki gitu. Di sini sudah mulai peternakan sapinya, karena sudah ada seperti tiang-tiang penyangga di situ. Dan juga sepertinya juga cukup luas. Kita sampai di, saya tidak tahu apa, mungkin seperti pos penjagaan seperti itu. Dan juga ini adalah rumah penjaga dari peternakan sapi ini. Dan juga dari masyarakat sekitar tadi mengatakan bahwa awalnya mungkin bayangan saya penjaganya itu berada di sini sendiri, makanya tidak betah seperti itu. Tetapi dari informasi, penjaganya justru malah satu keluarga. Sempat ada yang satu keluarga. Assalamualaikum. Dan walaupun kita berada di tempat yang terbuka, tetapi panas gerah bawahnya. Assalamualaikum. Masih ada baju dan kayu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Halo. Tadi sempat ada suara kayak orang jalan gitu. Astagfirullahaladzim. Baik, lanjut. Halo, assalamualaikum. Ada suara wanita. Samar. Kami tidak mengganggu di sini. Dan seperti yang kerabat Nota lihat, memang benar-benar keadaannya di sini seperti lama sekali tidak dihuni. Sepertinya kita akan coba masuk ya. Gerah.
Panas. Oke. Handle-nya udah nggak ada, jadi kayaknya nggak ada cara buat masuk. Assalamualaikum. Oh, tapi jendelanya terbuka. Coba kita masuk. Bismillah. Oke, memang cukup sulit untuk masuk. Wow, langsung beda atmosfernya. Masih ada seperti apa ini, laci. Oke, mungkin ini musola atau kamar mungkin ya, satu kamar. Astagfirullahaladzim. Halo, ada suara anak kecil tadi. Sumpah, teriak gitu dari luar. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Halo, sosok anak kecil. Suara anak kecil. Halo, apa kamu ngajak main? Oh, di sini seperti masih ada tempat. Coba kita masuk dari Astagfirullah. Oh, sapu ya. Kirain kayak rambut atau apa gitu. Baik, memang ini hanya segini saja ruangannya. Jadi sepertinya kita juga harus lanjut. Saya masih penasaran dengan suara anak kecil barusan. Cukup sulit ya masuknya. Kita lanjut. Saya penasaran dengan tadi ruang belakang yang ada di sini. Assalamualaikum, Kula Nuwun. Oh, baik. Ya, semacam lemari penyimpanan apa ini? Kosong. Ada isinya. Ini tembusan dari ruangan yang tadi ya. Kita lanjut lihat untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullah. Apa itu tadi? Kayak dilempar. Dan tadi sepertinya masuk ke audio tuh. Tak gitu. Ini seperti masih ada tiang-tiang penyangga, cuman memang ini kita sudah masuk di peternakan sapinya. Masih ada tiang-tiang penyangga atau mungkin ada, saya tidak tahu ini apa. Tiang-tiang kecil mungkin untuk makan gitu ya, tapi memang sudah tidak ada atapnya. Oh, ini juga seperti tempat makan atau tempat minum gitu ya, untuk sapi-sapi yang berada di sini.
Dan dari warga sekitar juga mengatakan kalau misal yang cukup dihindari di wilayah sini justru adalah mungkin bukan dihindari ya bahasanya ya, seperti yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan tempat ini menjadi angker seperti itu juga karena di belakang ini kerabat Nightmare itu adalah hutan. Saya tidak tahu tadi ada warga yang menyebutkan namanya, cuman saya sedikit lupa. Assalamualaikum. Dan barusan pas di sini tadi seperti ada, entah masuk di kamera atau enggak, jadi kayak pas masuk tuh kayak ada semacam kabut gitu Pak, tapi tipis, seperti menembus kabut. Astagfirullahaladzim. Halo, ada suara ketawa gitu ya. Dan ini beneran panas ada di sini, padahal kita seperti yang dilihat kita ada di ruangan terbuka, tapi bawaannya panas, keringetan. Ada hutan-hutan bambu. Tadi sempat ada ketawa cewek, nggak tahu dari mana, dari daerah sana yang saya senterin ini. Astagfirullahaladzim. Apa itu tadi? Ada yang jatuh, nggak tahu daun, nggak tahu apa deh. Kayak rame ya, rame orang ngobrol. Assalamualaikum, wan. Rame kayak di perumahan, kayak di pasar gitu. Dan sepertinya kita juga udah kehabisan akses jalan. Nah, di sana itu hutan yang tadi saya bilang. Oh, ada seperti suara geraman gitu ya. Gitu. Assalamualaikum. Saya tuh nggak tahu, dari tadi tuh kayak ada seliweran putih gitu, tapi saya nggak yakin apa itu pantulan cahaya atau astagfirullah. Panas. Assalamualaikum. Oh, dari kiri suara perempuan nangis sekarang. Tadi ketawa, sekarang nangis. Assalamualaikum. Ya, ketawa sekarang, ketawa lagi. Gitu. Nggak tahu dari tuh, gitu. Entah ketawa entah nangis. Ayo, bisa dekat mungkin. Bisa mendekat mungkin suaranya, biar audio menangkap. Entah seperti ketawa cekikikan gitu atau coba, saya sedikit penasaran. Oh, ya. Tuh.
gitu. Oh, merinding langsungan. Hey. Iya. Cuman hanya ada kebun singkong di sana ya. Di belakang langsung merinding, nggak tahu kenapa. Suaranya masih belum berhenti ya. Oh, sudah merasa seperti dikelilingi sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Baik, kerabat Nightmare, kita mencoba untuk melihat sumur. Medannya cukup ekstrim juga, tapi cukup lapang sebenarnya. Entah karena memang, tapi tanah yang saya injak ini sepertinya tanah gembur gitu, tanah lunak. Oke, kita menuju ke sumur tua. Ada ya sepertinya ini seperti kayak kebun singkong gitu ya. Oke, baik. Sumur yang, dan ini tertutup ya. Di sana hanya ada kebun pisang sejauh mata memandang sampai ke sana, dan tidak jauh di lokasi kita sekarang masih jalan sih sebenarnya. Tertutup sumurnya, sayangnya kita tidak bisa lihat dalam. Sebenarnya tidak mungkin kita buka juga sih. Baik, mungkin sambil menunggu tim menjemput juga. Oke. Ya banyak. Dari atas lagi. Kita kembali dari sumur menuju ke tempat tadi, kerabat Nightmare, dan sudah disambut dengan suara wanita lagi. Baik, sepertinya Mas Bu juga dalam perjalanan untuk menjemput kita. Gimana, Mas Bro? Ya, ini ada beberapa di ilustrasi nih Mas ya, visualisasi yang saya coba, dan ini ada mungkin ada lebih dari 4 Mas. 4 sosok. Gambar 4 sosok ya. Dan kalau Mas Ivan apa tadi? Banyak sekali seperti kain putih atau sosok putih yang seuran gitu. Tapi yang paling saya ingat adalah dan sepertinya paling ekstrim ketika saya masuk di sini. Ya. Dari luar itu seperti ada suara anak kecil. Anak kecil ya. Teriak dari luar, dari sekitar. Dari luar sini ya. Ya. Terus habis itu saya habis masuk dari sini, saya menuju ke sana, ke tempat di ini ya, sana itu. Terus sini ya Mas ya. Yes. Dan mungkin kita juga sekalian langsung ke sana ya Mas B. Karena di sini ramai semacam suara perempuan. Suara perempuan ya? Suara perempuan kadang menangis, kadang cekikikan, dan terutama dari daerah situ. Daerah sini ya Pak? Dari arah sana. Dan ini juga ada sesuatu hal yang menarik juga Mas Irfan. Ya, terutama untuk di daerah, ya ini, daerah ke atas ini Mas. Daerah ke atas ini juga kalau bahasa saya itu frekuensinya raw, campuran frekuensinya. Seperti itu. Ada anak kecil, ada, ya pokoknya campuran di sini. Nanti kita, saya sudah ilustrasikan lewat
gambar ya. Dan tadi Mas Irfan bilang ada anak kecil, ada teriakan anak kecil. Teriakan anak ya? kecil, dan saya cukup yakin kalau misal itu cewek, Mas Bu. Cewek ya. Cewek, jadi kayak teriak ha gitu. Jadi kayak teriak ha gitu ya. Kayak semacam kayak ngajak main gitu, tapi itu yang benar-benar cukup jelas. Untuk suara wanitanya samar dan cukup jauh. Cukup jauh lokasinya. ya. Oke. Selain itu Mas mungkin ada. Kalau selain itu mungkin cuman sekedar kayak lemparan batu atau yang jatuh dan segala macam, dan sempat tadi ketika di situ kayak ada yang apa ya, kalau misal saya sih lihatnya hampir bentuknya seperti kayak kepala manusia gitu, tapi lewat saya tidak tahu sebadan aja atau seperti hanya apa, melintas gitu ya. hanya melintas ya. Dan ini saya sudah ini tadi, ini gambar yang pertama saya bikin Mas Irfan ya. Ada sosok wanita ya, wanita muda sekitar umur 20 sampai 25. Oke. Terus kemudian untuk gambar yang kedua yaitu penampakan ini. Nggak tahu kenapa saya ingin menuliskan nama Mbah Sumirah. Baik. Seperti ini penampakannya. Ini memang seperti wanita tua gitu ya, Mas? Iya, wanita tua. Terus kemudian ada juga saya gambarkan, dan ini ada untuk gambar yang ketiga, yaitu bentuk anak kecil laki-laki ya, umur sekitar 9 sampai dengan 12 tahun. Oke. Ya, saya gambar cepat aja ya, seperti ini. Terus kemudian, wow, ya, bahasa saya ada satu kayak apa ya, air terjun kecil, kalau bahasa saya aliran sungai yang airnya jatuh, terus dan di sini saya melihat ada visualisasi seperti ular besar, Mas. Oke. Ya, ini ularnya ada rambutnya, terus kemudian ini bukan pakai kuluk, itu tidak, tapi ini adalah kayak kulit tua yang menumpuk ke atas, karena ular itu kan apa, ngelungsungi kalau orang Jawa bilang ya, seperti gitu itu. Ya. Terus kemudian yang gambar terakhir adalah ini, Nunse. Oke. Anak kecil. Oke, ini. Ini yang tadi apa ya? Sempat berinteraksi dengan saya gitu. Iya, kalau bahasa saya ini yang tadi semacam kayak apa ya? Memanggil Orang seperti itu itu ya, mungkin ya. Oh iya. Kalau bahasa saya gitu. Gitu. Iya. Semacam kayak ada satu interaksi dengan Mas Irfan di sini, seperti itu. Kalau misal untuk yang tertawa wanita dan tadi yang menangis, karena menangisnya dari tadi penelusuran saya sih ada beberapa suara, Mas Bu. Jadi suara wanitanya itu seperti yang satu itu bertinggi gitu suaranya. Jadi kayak suaranya tinggi. cekikikan tinggi. Ini ya, dan ini sosok kalau bahasa saya ini kuat sekali ada di ini, Mas. Atas. Di atas ini. Iya. Mas. Ya, di hutan atas ini. Kalau kita naik ke atas nih ya. Dari sana untuk Nunsew, arah suaranya seperti itu, Mas. Oke. Dan ini juga tadi saya kebayang untuk gambar yang ini, Mas. Ya, untuk yang anak kecil ini. Oke. Dan ini apakah di sini juga ada satu sumur ya? Ada satu sumur, dan dia selalu menampakkan diri di dekat tikungan. Jadi kalau kita arah balik arah itu di sebelah kiri, Mas. Nah, di situ ada pohon pisang-pisang di situ, dan dia sering memunculkan diri di situ. Oke, berarti yang saya lewati tadi ya. Ketika saya tadi sempat ngecek ke curug juga, ke sumur tua yang ada di situ, dan memang walaupun atmosfernya tidak seperti yang ada di sini, Mas Bo, dan ini mungkin juga Mas Bo merasakan kalau panas. Iya. Padahal kita di ruangan terbuka loh. Iya. Dan ini juga anginnya juga. Iya. Dan ini, Mas Bo, yang unik juga tadi saya merasakan di sekitar sini ini seperti banyak sekali aktivitas. Ya, betul. Dan ini saya tertarik di daerah ini, Mas. Lurus ini. Oke. Lurus ini ya. Sampai ke sana itu ada sesuatu hal yang ada di sini juga terkesan banyak sekali frekuensi dan gelombang-gelombang yang ada di situ, Mas. Oke. Seperti itu. Dan ini mungkin kita akhiri sampai di sini ya, Mas Bo. Terima kasih sekali lagi, Mas Bo, sudah datang. Kita datangkan langsung dari ruang siar Imel FM ya, yang biasanya menemani kita di malam Jumat, tapi kita bawa ke Nightmare Story di episode kali ini. Semoga kerasan, Mas Bu ya. Siap. Baik, kerabat Nightmare,
terima kasih telah mengikuti perjalanan kami di malam hari ini. Dan tentunya juga mungkin ada pesan-pesan dari sosok yang tadi digambarkan oleh Mas Bu. Mungkin ada yang menyampaikan pesan atau berinteraksi sama Mas Bu gitu? Sebenarnya untuk pesan interaksi sini ada, Mas. Intinya begini, Mas. Secara logikanya, ini kan ada tikungan, Mas. Dan itu dari jalan dari atas itu kan turun ke bawah. Iya. Jadi tadi sempat ada satu peran gini, ngelaksono atau memberikan isyarat. Atau mungkin istilahnya kulanwon gitu ya Mas Bu? Ya, seperti klaksono, agar supaya secara logikanya dari arah turun atau dari bawah mau naik ke atas itu ada motor. Kan gitu. Siapa tahu motor itu atau mobil atau apapun kendaraan ya yang mungkin lampunya tidak menyala, agar supaya ada, paling enggak yang dari bawah atau yang dari atas itu sangat berhati-hati. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bunyi klakson itu akan memecah frekuensi atau magnet yang kuat yang ada di situ, Mas. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Baik. Sekali lagi terima kasih Mas Bu sudah hadir dan juga kerabat Nightmare. Sampai jumpa di episode yang lebih menyeramkan. Nightmare Story from Nightmare on the Air. Jangan pernah dengerin dan nonton acara ini sendirian.